Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia, saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai olahraga akuatik, mata kuliah Biomekanika Olahraga. Baik, yang pertama ada hukum Archimedes, yaitu salah satu cabang olahraga akuatik adalah renang, yang merupakan olahraga yang cukup tua dan pendekatan ilmu pengetahuan suplementer yang disebut hidrodinamika. Adapun hukum ini menyatakan bahwa bila sebuah benda berada dalam air, ia akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, berdasarkan prinsip ini, maka setiap atlet bila masuk ke dalam air ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mengapung atau mengambang, kedua melayang atau seimbang, dan yang terakhir tenggelam. Nah, dari 3 kemungkinan tersebut disebabkan oleh berat jenis seseorang itu berada. Selanjutnya ada berat jenis. Sebelumnya, apa sih berat jenis itu? Nah, berat jenis suatu benda ialah perbandingan antara gaya berat dan gaya apung dari suatu benda. Adapun rumus berat jenis itu sendiri adalah berat jenis sama dengan gaya berat atau gaya apung. Bila gaya berat dan gaya apung sama besar, berarti berat jenis sama dengan X atau X sama dengan 1. Selanjutnya ada titik berat dan titik apung. Titik berat badan letaknya tidak selalu sama dengan titik apung. Kemampuan orang mengapung dan diam di dalam air banyak ditentukan oleh letak titik berat terhadap titik apung. Contohnya sebagai berikut. 1. Bila titik benda berada di atas titik apung, orang tersebut cenderung kepalanya turun ke bawah. Kedua, bila titik berat sama tinggi atau berimpit dengan titik apung, maka orang tersebut dapat terapung dengan datar atau horizontal. Sedangkan bila titik berat berada di bawah titik apung, orang tersebut cenderung kakinya turun ke bawah. Selanjutnya, perkembangan teknik berenang. Dari waktu ke waktu terjadi eksplorasi dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada teknik renang, yaitu yang pertama menghasilkan gaya propulsif atau propulsive force yang sebesar-besarnya, dan mengurangi gaya resistan atau retardation menjadi semaksimal mungkin. Seperti yang kita ketahui, gaya propulsif atau postulat adalah gaya produktif, yaitu gaya atau force yang menghasilkan gaya laju ke depan, sedangkan gaya resistan merupakan suatu hambatan gerak atau drag. Jika kita melakukan kilas balik histori atau sejarah dalam dunia renang, asas-asas yang sudah saya paparkan tadi perkembangannya itu bertahap. Yang pertama ada masa alamiah, yang kedua ada masa tradisional, dan yang ketiga ada masa lift theory. Masa alamiah, mekanisme gerakan renangnya mengacu pada kehidupan hewan, misalnya gaya katak dan gaya ikan. Yang kedua ada masa tradisional. Mekanisme gerakannya berada pada pertimbangan empiris. Pendekatan teorisnya berdasarkan hukum Newton ketiga, yaitu asas aksi dan reaksi. Yang terakhir ada masa lift theory. Pada tahun 1971, J.E. Consilman dan Ronald Byrne memperkenalkan propulsive force yang disebut lift propulsion. Pada masa ini, pola gerak untuk mengulangi kerugian-kerugian yang terdapat pada masa tradisional tersebut, telapak tangan tidak lagi bergerak seperti mendayung atau menepis, tetapi gerakannya menyisir seperti sweeping. Nah, untuk mendapatkan efisiensi gerak yang besar, sebaiknya mengayuh sejumlah air yang banyak dengan jarak yang pendek, daripada mengayuh sedikit air dengan jarak yang panjang. Sederhananya atau rumusnya yaitu V sama dengan F dikali X, di mana F itu frekuensi kayuhan dan S itu panjang kayuhan. Yang terakhir ada modifikasi teknik gerak dan komposisi tubuh. Pada cabang olahraga renang, ada yang disebut dengan feel of water, yaitu suatu penyesuaian dari teknik gerak terhadap komposisi tubuhnya. Nah, di sini harus ada feel of water, dan di sini pula peranan seorang guru atau pelatih untuk mengetahui melalui program latihan fisik. Komposisi tubuhnya dapat diperbaiki sehingga menghasilkan proporsi yang khas menurut cabang olahraganya. Seperti itu, teman-teman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga materi yang saya sampaikan tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semua. Dan ya, sampai jumpa, terima kasih.